Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa taqul wa tadbir wa nafa' wa intifa wa liban wa istifadah wal hasa ala tanasub bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiwa wa syidati wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Walau anna al-insana kana min adqan nasi wa a'lamihim wa a'badihim summa takabbara 'ala an-nasi wa iftaqara 'alaihim la ahbatallahu taqwahu wa abtala ibadatahu. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan hidup kita baik di dunia dan juga sampai di akhirat beserta anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan kemarin, yaitu penyakit hati yang besar, di antaranya adalah sombong. Sombong itu adalah sifat daripada syaitan atau iblis, dan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai daripada hamba yang sombong. Sebab kesombongan itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak daripada hambanya. Sombong itu sendiri banyak macamnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seseorang sahabat, apakah kesombongan itu hanya kepada hal-hal yang mewah atau yang bagus-bagus atau bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ada satu laki-laki, seseorang, dia itu suka sekali pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus, kendaraannya bagus, seperti itu, serba bagus semua. Ya Rasulullah, apakah dia sombong? Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah alaihi wasallam menjawab, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kibir hakikatnya itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan daripada manusia, meremehkan daripada manusia yang ada di bawahnya. Itu adalah sombong yang sebenarnya. Artinya sombong itu bukan dari luar, tapi berada atau berasal dari hati. Tergantung hati orang tersebut. Kalau dia mau mewah-mewah supaya tinggi daripada yang lainnya, maka sombong. Tapi kalau dia cuma ingin tajamul,
ketiga, fahadis, kalau dia ingin menunjukkan nikmat Allah dengan dia pakai kemudian dia bersyukur, maka itu adalah satu hal sunnah, dapat pahala. Di antara lain sombong kata Imam Al-Haddad di sini yaitu adalah dengan memiliki keturunan yang mulia. Dengan memiliki keturunan yang mulia, kemudian keturunan tersebut abahnya, kakeknya dia banggakan, hanya dia banggakan, maka ini merupakan daripada sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa qala alaihi wasallam, la fadla li ahmarin ala aswad wa la li arabin ala ajami illa bi taqwa. Antum min adam wa adam min turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kelebihan keutamaan dari orang kulit putih di atas orang kulitnya hitam. Orang bungas sama orang jelek itu pada ada bedanya, kata Rasulullah. Wala lil arabi wala lil ajami, kada ada bedanya orang Arab asli sama orang Cina, Indonesia, orang di luar daripada Arab, kada ada bedanya. Yang membedakan adalah illa bittaqwallah, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum min Adam, kalian ini semuanya anak Adam, wa Adam bin turab, dan Adam itu dari tanah. Artinya mau sombong bagaimana? Asalnya dari tanah. Asalnya dari tanah, kemudian dititipkan sulbi, air yang menjijikan. Saat hidup bawa kotoran kemana-mana, masih jadi mati, sudah mati jadi bangkai. Duh, mau sombong itu bagaimana? Mau sombong bagaimana? Kesombongan al-kibriya itu murni zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ada yang menyombongkan daripada nasabnya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan dalam perkara kemuliaan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Haddad melanjutkan, walau annal insan kana min atqan nasi wa a'lamihim wa a'badihim, maka seandainya sesungguhnya manusia itu ada dari paling takwanya di antara manusia yang lain, wa a'lamihim, dan paling alimnya di antara manusia yang lain, wa a'badihim, dan paling ahli ibadah di antara manusia yang lain. Summa takabbara 'alan nas wa fakhara 'alaihim, kemudian dia bersombong-sombong dan bercongkak membanggakan atas mereka di hadapan manusia memiliki keturunan yang mulia. Padahal orangnya ini alim, orangnya ini ahli ibadah, ulama misalnya. Dia adalah orang yang paling bertakwa di antara manusia yang lain. Kok kemudian dia menyombongkan nasabnya? Saya adalah keturunan wali fulan, saya adalah keturunan ini, saya adalah ini, saya. Kok dia sombong? Padahal dia dengan kealimannya, dengan keahli ibadahannya. Maka di saat itu kata Imam Al-Haddad, orang tersebut la ahbatallahu taqwahu wa abtala ibadatahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cabut ketakwaan atas dirinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan semua daripada ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ketakwaannya dan membatalkan daripada keibadatan, keahli ibadahnya. Fa kaifa bi jahilil mukhallid alladhi yatakabbaru 'ala an-nasi bi taqwa ghairihi wa
ini cerita orang alim. Bagaimana kalau orang keturunan yang mulia tapi dia ini bodoh, orangnya tidak pintar, kemudian dia bersombong-sombong di hadapan manusia dengan takwa bapaknya, dengan kealiman bapaknya, kakeknya, kemudian fahal hadza illa jahlun hadim, maka ini adalah menjadi orang yang sangat bodoh sekali, wa hamqun fadhik, dan dia adalah orang yang idiot sekali. Kalau alim paling takwa di antara manusia yang lain, sombong kepada nasab, itu bisa membatalkan alimnya, bisa membatalkan amalnya. Apalagi yang umur ini sudah kada tahu apa-apa, alim kada, beribadah kada, takwa kada, kemudian dia menyombongkan ketakwaan bapaknya, menjual nama kakeknya, maka ini orang kata Imam Al-Haddad jahlun hadim, orang yang sangat bodoh sekali, wa hamqun fadhik, dan orang yang sangat idiot sekali dalam pemikirannya. Kenapa sebabnya? Wa innal khaira kullahu fit tawadhu wal khushu' wal khudu' lillahi ta'ala. Sesungguhnya sebabnya adalah semua kebaikan itu ada di dalam ketawaduan, rendah hati, wal khushu', dan dia itu tenang jiwanya, wal khudu' lillah, dan dia itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa orang yang tawadhu, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang sombong, maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang sombong itu berjaya, kan ada. Orang sombong dia itu selama-lamanya menjadi berjaya, itu ada. Pasti orang sombong itu Allah jatuhkan, pasti. Kada mungkin kada. Coba lihat, jangan zaman sekarang masih biasa kalau lihat di Al-Quran kisah Fir'aun. Fir'aun itu hadirin, Fir'aun ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan dirinya itu kada pernah sakit selama 500 tahun. Fir'aun itu tidak pernah sakit selama 500 tahun. Bahkan flu, pusing itu Fir'aun itu kada pernah. Dia itu makannya normal, makan manusia, makannya itu normal, sehari mungkin 2 kali 3 kali seperti itu. Tapi minta maaf, ke WC-nya itu 40 hari sekali. Dan dia setiap berucap itu pasti terjadi. Fir'aunnya hujan, turun hujan, Maha Sakti. Berhenti. Sungai Nil disuruh keluar, Sungai Nil keluar deras, Maha Sakti. Sampai saking dia lupanya kepada Allah, dia mulai sombong dan mengaku Tuhan. Dengan dia menyatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Disembah. Sebagian orang percaya dia Tuhan. Sombong, congkak. Anak-anak bayi disembelih, perempuan-perempuan diasingkan. Luar biasa zalimnya. Kadada itu otoriter, yang menentang satu pun kadada. Setelah itu 500 tahun kemudian, setelah dia jadi mengaku Tuhan seperti itu, datanglah diutuslah Nabi Musa. Kemudian menghadap Fir'aun. Setelah itu singkat cerita, tongkat Nabi Musa itu dilemparkan. Kemudian tongkat itu berubah jadi ular yang danarnya itu segerbang istananya Fir'aun. Kaget Fir'aun, kaget dia.
ular daripada Nabi Musa, itu ular itu langsung jalan. Kan kalau ular umumnya itu kalau gagal lambat sepertinya, kalau kecil cepat. Ini ada ularnya Nabi Musa itu gagal tapi cepat jalannya. Begitu cepat itu diriwayatkan itu ular itu di hadapan Fir'aun langsung lagi ngangai yang siap seperti melahap seperti itu. Fir'aun saking shocknya dalam keadaan itu dia tidak berkata-kata apa-apa. Dan anehnya di dalam riwayat di tafsir di tafsir itu dikatakan yang asalnya dia buang ke WC, buang hajat 40 hari sekali, setelah melihat ular Nabi Musa sehari 40 kali. Jadi ciuman sehari yang asalnya 40 hari sekali jadi satu hari 40 kali. Dan pada akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala matinya mati apa? Mati lemas, mati lamas, mati tenggelam. Ini ngaku Tuhan, matinya mati tenggelam kan? Allah Subhanahu wa taala hinakan aja. Namrud, Raja Namrud bangun ini sampai menguasai sepertiga dunia milik Raja Namrud dengan kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala putus apa? Matinya Namrud pakai apa? Jalut atau Namrud? Jalut ya maksudnya. Matinya Allah Subhanahu wa taala putus satu nyamuk seperti itu masuk ke telinganya. Nyamuk tersebut bertahan hidup sampai tembus masuk ke otaknya. Ini raja yang ngaku Tuhan, yang menguasai semua daripada sepertiga dunia, sombong, congkak, melawan Allah. Matinya kenapa? Karena satu nyamuk masuk ke otaknya. Kemudian raja ini terganggu seperti itu, diobati kadang sembuh-sembuh. Anehnya Allah Subhanahu wa taala bikin hina orang yang sombong. Itu dia setiap kali membenturkan kepalanya itu terasa nyaman. Jadi di otaknya itu, di kepalanya ada nyamuk. Kada bisa, kada nyaman seperti itu, gatal, sakit seperti itu. Tapi setiap dia benturkan kepalanya, entah itu di tembok, entah itu di kayu seperti itu, dan itu nyaman. Setiap hari dia benturkan sendiri, sampai minta maaf itu kepalanya hancur sendiri, dibenturkan sendiri, hancur sendiri. Kenapa? Sebab ada nyamuk satu Allah utus untuk masuk ke kepalanya. Hina dari hina, matinya dalam keadaan kafir kepada Allah, kemudian dia dalam keadaan sombong dan mati dalam keadaan seperti itu, sombong, mati. Ala kulli hal kan ada ceritanya orang yang sombong akan jadi sombong terus, kan ada. Allah pasti marah dan Allah Subhanahu wa taala wa man takabbara wa ta'ala akan lengserkan orang yang sombong, dan orang yang tawadhu Allah akan angkat. Kadang ada ceritanya orang yang rendah hati, orang yang mendahulukan orang lain itu hina, kadang ada. Itu adalah orang yang tawadhu, yang kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pembahasan nasab, bukan adalah untuk dipertontonkan. Nasab bukan adalah untuk disombongkan, tapi nasab itu adalah salah satu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong seseorang lebih menjadi bertakwa dan bertanggung jawab atas daripada kealiman, ketakwaan daripada kakeknya dan tersebut. Itu hadirin. Dulu ya, ini nasihat sangat bagus sekali. Sebab itu juga ada dari Nabi. Kalau sampai ketemu orang yang membangga-banggakan nasabnya, yang sombong-sombong dengan nasab, itu tegur, ditegur. Ditegur itu adalah ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun 'anil
fakhri bi abaihim, cegahlah mereka orang-orang yang bersombong-sombong atas bapak-bapaknya. Cegah. Au la yakununa ahwana 'ala Allah Ta'ala minal juhlan. Atau kalau kadang dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hina dari pecahan-pecahan, yaitu kumbang. Artinya tidak berarti sama sekali. Jadi itu perlu hadirin di dalam menegur dalam orang-orang yang berbangga daripada nasab, sebab mereka itu lalai, mereka itu lupa. Baik anaknya siapapun, anaknya siapapun, anaknya kiai, anaknya tuan guru, keturunannya Nabi, dzurriyyah, kalau salah ya salah. Kadang-kadang ceritanya salah kita benarkan itu salah. Justru kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya dia yang kita benarkan. Berdalil apa? Berdalil karena bapaknya orang soleh. Tidak ada. Tidak ada. Salah dalam syariat hukum haram, ya haram sudah. Nabi Muhammad SAW sama putri yang tercinta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, seandainya anakku Fatimah menyuntan, tapi tidak mungkin, mustahil. Seandainya menyuntan, aku sendiri yang akan memotong daripada tangannya. Artinya hadirin, kasih sayang Nabi kepada Sayyidah Fatimah anaknya itu adalah sesuatu hal yang lain di lain hukum. Kalau hukum salah ya salah, benar ya benar. Tapi kalau kasih sayang itu urusan lain. Entah itu anak, cucu atau bagaimana, itu yang lain. Yang jelas hukumnya dulu. Oh salah, ditegur salah. Jadi tidak ada nanti salah kemudian takut mau menegur. Kenapa? Takut ketulahan. Kadang-kadang ketulahan mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melanggar syariat itu ketulahan lawan Allah, lawan Tuhan. Paham ya? Kalau dia menyalahi syariat, kemudian kita tidak mau menegur karena takut ketulahan, itu salah. Itu salah. Sebab ketulahan itu sendiri adalah melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun dia anaknya orang soleh, kemudian kada umpat gawian daripada kakeknya, gawian daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maka kita memilih Nabi Muhammad daripada orang ini. Sebab dia keluar dari syariat dan mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan kita tetap beriman, berikut kepada Nabi Muhammad SAW atau daripada kakeknya yang alim bas. Anaknya tidak bisa memberikan hujah, mengambil manfaat, menjual untuk dunia sebab kealiman, ketakwaan daripada kakeknya. Jelas hadirin ya? Itu adalah daripada pelajaran yang kita ambil. Sebab orang-orang yang menyombongkan nasabnya, menyombongkan dirinya dengan keturunan yang baik, maka itu adalah perbuatan yang bodoh, perlu ditindak atau perlu dinasehati. Perlu dinasehati. Kita bukan mengajarkan benci, hadirin, bukan. Ini masalah senang, benar atau salah. Kalau cinta tetap kita cintai. Ya bagaimana anak? Anak itu ketika salah ya kita marahi. Anak ketika salah ya kita pukul. Seperti itu. Tapi apakah dengan memukul, dengan marahi kita benci sama anak? Ya tidak, hadirin. Justru kita sayang kepada anak itu tadi. Justru kita perhatian, tidak mau melihat anak kita menjadi bodoh atau ketinggalan dalam pendidikannya. Makanya kita marahi, kita kasih pendidikan. Apakah benci orang tua? Tidak ada. Justru marahnya itu adalah tanda sayang dia kepada anak tersebut. Begitu juga daripada orang melihat ketemu dengan keturunan yang baik. Kalau masalah tetap menghormati, memberikan kasih sayang tetap daripada kita hormati mereka, sebab itu perintah Allah dalam qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku kada minta ujroh, kada minta bayaran dari kalian umatku di dalam mendakwakan ini
Islam, ada sama sekali. Illa mawaddata fil qurba, kecuali kalian untuk berkasih sayang terhadap daripada keluargaku. Artinya di sini kasih sayang itu seperti saudara. Ada yang salah, yang satunya menegur. Ada yang salah, yang satunya menegur. Ada yang membenarkan, yang satunya ada yang jadi ada seperti saudara, sangat bagus. Itu saja yang dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian benci, tidak. Nah, ini masalah benar atau salah. Nah, siapapun dia, kalau syariatnya salah, dia salahkan. Ada usah dibenar-benarkan, tidak bisa. Itu adalah salah dalam bersyariat. Nah, wa innal hubbul qulub wal ikhtifa, dan sesungguhnya cinta suka kepada tidak menampakkan diri dan bersembunyi, wa karahiyata syuhra wa dhuhur, dan benci sekali untuk terkenal dan nampak, liman akhlaqis shalihil mu'minin, itu termasuk daripada akhlak-akhlak orang-orang yang soleh. Wa ridha biduni minal majlisi, dan dia tidak peduli ketika ada di majelis, baik dia duduk depan, duduk tengah, duduk belakang, duduk manapun, dia tidak pengaruh di dalam hatinya. Kalau telat ya sudah duduk belakang, karena usah maksa ke depan, seperti itu. Kemudian kalau sudah kita dikasih di depan, ya tidak masalah. Bukan malah, loh saya sampai kada tahu gak, saya ini cucunya wali ini, kakek saya itu yang buat maulid ini. Nah, tidak ada. Itu orang sombong, itu orang tertipu dengan nasabnya. Orang yang humble, dia yang tawadhu, dia tidak peduli. Walidha biduni minal majlis, dia biasa saja. Mau dimanapun, yang penting daripada dia duduk di tempat yang baik. Wa minal labasi wal ta'ami wa sa'iril amti'ati dunya kadzalika. Kemudian dia tidak peduli. Maksudnya tidak peduli itu biasa saja. Pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang mahal, yang murah, itu tidak pengaruh dalam hatinya. Yang ada itu yang dipakai sudah. Tidak harus menuntut sesuatu yang bagus. Wa hadis al mu'min ada dari, maka hendaknya wahai orang-orang mukmin untuk kalian menerapkan daripada hal tersebut. Jadi itu perlu ya tadi. Itu adalah perlu sekali daripada di dalam pelajaran tersebut. Insyaallah pertemuan yang akan datang masuk pembahasan riya. Sombong sudah habis.